Mengapa Tiongkok tidak akan pernah menyerahkan Laut Cina Selatan? Apakah mereka benar-benar pemiliknya? Apa sebenarnya yang ada di laut ini? Dan mengapa banyak negara saling berebut wilayah di sini? Di video ini, itulah yang akan kita bahas. Pertama-tama, mari kita lihat peta dulu. Kita bisa melihat bahwa di antara Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Tiongkok terdapat lautan yang sangat luas yang disebut Laut Cina Selatan. Sekilas, ini tampak seperti bagian biasa dari lautan. Namun di dalamnya terdapat pulau-pulau kecil, terumbu karang, dan batuan yang telah lama diperebutkan oleh beberapa negara. Beberapa negara utama yang mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan adalah Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Ada juga perselisihan antara Indonesia dan Tiongkok mengenai bagian laut yang dekat dengan Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna adalah bagian dari Indonesia. Namun, ada bagian laut di sekitarnya yang juga termasuk dalam klaim luas Tiongkok di Laut Cina Selatan. Tapi mengapa pulau-pulau kecil dan terumbu di tengah laut begitu penting? Alasannya bukan hanya karena tanah itu sendiri yang penting, karena jika sebuah negara memiliki hak atas sebuah pulau, negara itu juga bisa memiliki hak atas sebagian laut di sekitarnya. Faktanya, ada minyak dan gas alam juga di bawah beberapa bagiannya. Dan yang paling penting, ini adalah salah satu jalur paling vital bagi kapal-kapal yang membawa produk dan pasokan ke Asia dan bagian lain dunia. Jadi ketika membicarakan Laut Cina Selatan, yang diperebutkan bukan hanya pulau-pulau kecil, termasuk juga makanan, sumber daya alam, bisnis, dan keamanan negara-negara di sekitarnya. Salah satu pertanyaan terbesar sekarang adalah mengapa klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan begitu luas? Apakah seluruh wilayah itu benar-benar milik mereka? Untuk memahami itu, kita harus kembali ke masa sebelum ada batas-batas modern di laut. Selama berabad-abad, banyak nelayan dan pedagang dari Tiongkok dan Asia Tenggara sudah melintasi Laut Cina Selatan. Mereka juga menggunakan laut itu untuk menangkap ikan dan mengangkut barang ke berbagai tempat. Ini adalah jalur penting bagi para pedagang yang membawa barang dari Tiongkok ke Asia Tenggara dan tempat-tempat lainnya. Ada juga bukti bahwa para pedagang Tiongkok sudah lama sekali menggunakan Laut Cina Selatan. Salah satu contohnya adalah peta Selden, sebuah peta kuno Tiongkok yang dibuat pada awal tahun 1600-an pada masa dinasti Ming. Di peta itu terlihat rute-rute yang dilalui kapal-kapal yang berlayar dari Tiongkok menuju berbagai bagian Asia Tenggara. Di peta itu juga terlihat banyak jalur laut yang menghubungkan pesisir Tiongkok dengan Asia Tenggara, Jepang, dan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa para pedagang Tiongkok sudah akrab dengan Laut Cina Selatan dan telah lama menggunakan laut tersebut untuk berdagang. Di peta kuno itu juga terlihat beberapa pulau di Laut Cina Selatan. Namun penting untuk dipahami bahwa hanya karena sebuah pulau tercantum di peta kuno, bukan berarti pulau itu otomatis menjadi milik negara yang membuat peta tersebut. Pada masa itu, sebagian besar pulau kecil dan terumbu di Laut Cina Selatan belum dianggap sebagai wilayah yang penting. Banyak di antaranya sangat kecil, bahkan ada yang hanya berupa batu yang menonjol di laut. Ada juga yang tenggelam saat air pasang, dan sebagian besar tidak memiliki penduduk tetap. Beberapa tempat hanya digunakan oleh para nelayan dan pelaut untuk memancing, beristirahat, atau berlindung saat cuaca buruk. Ada tembikar kuno, koin, dan benda-benda lain yang juga ditemukan di beberapa pulau. Ini menunjukkan bahwa sudah sejak lama memang ada orang-orang yang melewati daerah tersebut. Dan faktanya, bukan hanya orang Tiongkok yang menggunakan Laut Tiongkok Selatan. Orang-orang Vietnam, Melayu, dan orang-orang lain dari Asia Tenggara juga sudah lama melewati daerah ini. Jadi dulu, Laut Tiongkok Selatan digunakan sebagai jalur kapal dan tempat penangkapan ikan. Pada waktu itu juga, belum jelas negara mana yang menguasai setiap pulau kecil. Hal ini baru berubah ketika negara-negara Eropa datang ke Asia Tenggara. Pada abad ke-19, Prancis berhasil menjajah Vietnam dan beberapa wilayah sekitarnya. Wilayah-wilayah ini kemudian disebut sebagai Indochina Prancis. Karena Prancis menguasai Vietnam, mereka juga mulai mengklaim beberapa pulau di Laut Cina Selatan. Dua kelompok pulau yang paling penting di sini adalah Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Kepulauan Paracel terletak di antara Vietnam dan Tiongkok. Kepulauan Spratly berada di selatan dan terdiri dari banyak pulau kecil serta terumbu karang. Pada awal 1930-an, Prancis mengklaim beberapa bagian dari Kepulauan Spratly, namun Tiongkok menentang klaim tersebut. Sementara itu, Jepang semakin kuat di Asia. Pada tahun 1930-an, Jepang menduduki beberapa bagian Tiongkok dan memperkuat militernya. Jepang juga menyadari pentingnya pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Meskipun pulau-pulau itu kecil, pulau-pulau tersebut bisa digunakan militer untuk pesawat, kapal, dan komunikasi. Jadi,
Pada akhir tahun 1930-an, Jepang mengambil alih kendali atas banyak pulau di Laut Cina Selatan. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai, Jepang sudah menguasai wilayah tersebut secara luas. Namun pada tahun 1945, Jepang kalah dan menyerah. Jadi mereka harus melepaskan pulau-pulau dan wilayah lain yang telah mereka kuasai. Disinilah masalah baru mulai muncul. Jepang sudah tidak lagi berada di sana, tetapi banyak negara mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas pulau-pulau tersebut. Negara-negara itu termasuk Tiongkok dan Vietnam. Perancis juga pernah mengklaim karena saat itu mereka masih menguasai Vietnam. Pada tahun-tahun berikutnya, negara-negara lain di Asia Tenggara juga membuat klaim mereka sendiri. Itulah sebabnya perebutan di Laut Cina Selatan menjadi semakin rumit. Dan disinilah mulai muncul klaim yang lebih luas dari Tiongkok atas laut tersebut. Salah satu yang pertama bertindak di sini adalah Tiongkok. Namun pada saat itu, ada dua kelompok yang saling bersaing di Tiongkok. Yang pertama adalah Republik Tiongkok yang dipimpin oleh pemerintahan nasionalis. Lawan mereka adalah pasukan komunis pimpinan Mao Zedong. Meskipun ada perang saudara, pemerintahan nasionalis tetap ingin menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki hak atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Jadi pada tahun 1946, mereka mengirim kapal dan pejabat ke Kepulauan Paracel dan Spratly. Mereka menancapkan bendera di beberapa pulau sebagai tanda bahwa Tiongkok mengklaim wilayah tersebut. Setelah itu, pada tahun 1947, Republik Tiongkok mengeluarkan peta baru. Di sini terlihat sebuah garis besar berbentuk U di Laut Cina Selatan. Garis itu memiliki 11 garis putus-putus sehingga disebut garis 11 putus-putus. Di dalam garis itu termasuk Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, dan pulau-pulau kecil lainnya. Namun tidak jelas apakah yang diklaim oleh Tiongkok hanya pulau-pulau saja atau juga sebagian besar laut di dalam garis tersebut. Pada tahun 1949, pasukan komunis pimpinan Mao Zedong memenangkan Perang Saudara. Mereka mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di daratan utama Tiongkok. Pemerintahan nasionalis yang kalah kemudian pindah ke Taiwan dan mereka melanjutkan sebagai Republik Tiongkok. Kemudian Republik Rakyat Tiongkok menghapus dua garis putus-putus pada garis 11 putus-putus yang lama. Dari sinilah muncul versi yang lebih dikenal sebagai garis 9 putus-putus. Sementara itu Vietnam juga mengalami perubahan. Wilayah ini sudah lama dikendalikan oleh Perancis. Namun setelah Perang Dunia II, rakyat Vietnam berjuang untuk merdeka. Pada tahun 1954, kekuasaan kolonial Perancis berakhir dan Vietnam terbagi menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Selatan melanjutkan klaim atas Kepulauan Paracel dan Spratly. Tak lama kemudian, Filipina juga ikut terlibat dalam masalah ini. Pada tahun 1956, seorang pengusaha dan kapten laut asal Filipina bernama Thomas Kloma pergi bersama saudaranya dan sekitar 40 orang ke pulau-pulau dan terumbu di wilayah Spratly, sebelah barat Palawan. Thomas Kloma mengatakan tidak ada pemerintah yang secara jelas menempati atau menguasai wilayah yang mereka datangi. Karena itu, dia mengklaim pulau-pulau tersebut dan menamai wilayah itu sebagai Free Territory of Freedom District. Kelompoknya juga memasang pemberitahuan di pulau-pulau tersebut untuk menunjukkan klaim mereka. Namun, Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam menolak karena mereka juga memiliki klaim sendiri atas wilayah itu. Pada bulan September 1956, Taiwan bahkan mengirim tentara ke Pulau Itu Aba, salah satu pulau terbesar di Kepulauan Spratly. Seiring berjalannya waktu, Kloma menyerahkan klaimnya atas pulau-pulau tersebut kepada pemerintah Filipina. Dan pada tahun 1978, Filipina secara resmi mendirikan kelompok Pulau Kalayaan sebagai bagian dari Palawan. Kemudian, Malaysia dan Brunei juga membuat klaim mereka sendiri atas beberapa bagian Laut Cina Selatan. Jadi, semakin banyak negara yang mengklaim, semakin besar pula perselisihan yang terjadi. Bukan hanya pulau-pulau kecil yang sedang dibicarakan, termasuk juga siapa yang berhak atas laut di sekitarnya, serta ikan, minyak, dan gas alam yang ada di sana. Dan salah satu alasan terbesar dari perselisihan ini adalah 9 garis putus-putus milik Tiongkok. Karena garis ini mencakup sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Setelah klaim Tiongkok berubah menjadi 9 garis putus-putus, negara-negara lain pun mulai menjadi lebih aktif di pulau-pulau itu sendiri. Tidak cukup lagi hanya dengan menaruh klaim di peta. Sebaliknya, mereka mulai menempatkan tentara dan membangun pos militer untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar menguasai pulau-pulau tersebut. Sebagai contoh, Taiwan menempatkan tentara di Pulau Taiping, salah satu pulau terbesar di Kepulauan Spratly. Seiring dengan meningkatnya kehadiran militer di wilayah tersebut, Laut Cina Selatan pun menjadi semakin penting. Karena banyak kapal dagang yang melewati wilayah ini dan juga banyak ikan yang penting bagi negara-negara di sekitarnya. Dan pada tahun 1960-an dan 1970-an, minat negara-negara semakin besar karena ada kemungkinan terdapat minyak dan gas alam di bawah laut. Karena hal ini, beberapa negara menjadi lebih agresif dalam melindungi pulau-pulau yang mereka klaim. Salah satu pertempuran terbesar saat itu terjadi di Kepulauan Paracel pada tahun 1974.
Beberapa bagian dari Paracel dulu dikendalikan oleh Vietnam Selatan, sementara bagian lainnya dikuasai oleh Tiongkok. Terjadi ketegangan ketika kedua pihak mengirim kapal dan tentara. Akhirnya, hal ini berujung pada pertempuran. Vietnam Selatan kalah dan Tiongkok berhasil menguasai seluruh kepulauan Paracel. Sejak saat itu, kepulauan Paracel tetap berada di bawah kendali Tiongkok. Namun, Vietnam masih terus mengklaim wilayah tersebut. Setelah kejadian itu, jumlah pos militer di Laut Cina Selatan semakin bertambah. Berbagai negara menempatkan tentara dan fasilitas di pulau-pulau serta terumbu karang yang mereka kuasai. Akibatnya, situasinya menjadi semakin berbahaya. Ketika dua negara sama-sama mengklaim sebuah pulau, bisa terjadi ketegangan jika keduanya ingin menempatkan militer di sana. Seiring memburuknya masalah seperti ini di berbagai laut di dunia, komunitas internasional membuat aturan yang lebih jelas tentang hak setiap negara di lautan. Disinilah terbentuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Di bawah UNCLOS ada yang disebut laut teritorial yang membentang hingga 12 mil laut dari pantai suatu negara. Ada juga Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE yang dapat mencapai hingga 200 mil laut. Di dalam ZEE, suatu negara memiliki hak atas sumber daya alam, seperti ikan, minyak, dan gas alam. UNCLOS penting karena sudah ada aturan yang jelas tentang sejauh mana hak setiap negara di laut. Disinilah muncul masalah pada klaim Tiongkok. Garis 9 putus-putus milik Tiongkok itu mencapai bagian-bagian laut yang juga dekat dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Itulah sebabnya mulai diperdebatkan sampai sejauh mana sebenarnya hak Tiongkok di Laut Cina Selatan. Dan inilah yang terjadi. Meskipun sudah ada UNCLOS, masalah di Laut Cina Selatan belum selesai, berbagai negara tetap membangun pos-pos di pulau dan terumbu karang yang mereka kuasai. Perubahan terbesar dilakukan oleh Tiongkok. Sejak sekitar tahun 2013, Tiongkok mulai memperbesar beberapa terumbu karang di Kepulauan Spratly. Mereka menggunakan kapal untuk mengambil pasir dari dasar laut dan menaruhnya di atas terumbu karang. Dengan cara ini, Tiongkok berhasil membuat pulau-pulau buatan yang lebih besar. Kemudian mereka juga membangun landasan pacu, radar, gedung, dan fasilitas lainnya. Namun, ada aturan penting dalam UNCLOS. Bukan berarti jika sebuah negara membuat pulau buatan, negara itu otomatis mendapatkan zona ekonomi eksklusif baru sejauh 200 mil laut. Pulau buatan adalah pulau yang dibuat atau diperbesar oleh manusia. Jadi menurut hukum internasional, pulau ini tidak diberikan hak yang sama seperti yang bisa didapatkan oleh pulau alami. Dan meskipun suatu tempat itu adalah pulau alami, itu juga tidak otomatis memiliki zona ekonomi eksklusif sendiri. Menurut UNCLOS, jika sebuah batu tidak dapat mendukung tempat tinggal manusia secara normal atau kehidupan ekonomi sendiri, maka batu tersebut tidak memiliki zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Aturan ini penting, kan banyak wilayah yang diperebutkan di Kepulauan Spratly hanyalah terumbu karang dan batu-batu kecil saja. Karena itu, menjadi pertanyaan besar, seberapa besar bagian laut yang bisa diklaim di wilayah-wilayah tersebut. Bagi Filipina, masalah ini menjadi serius karena ada bagian dari garis 9 putus-putus milik Tiongkok yang masuk ke dalam ZEE Filipina. Jadi pada tahun 2013, Filipina membawa masalah ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional di bawah UNCLOS. Filipina tidak meminta pengadilan untuk memutuskan siapa pemilik semua pulau tersebut. Pertanyaan utamanya adalah, apa hak setiap negara di laut menurut UNCLOS? Dan apakah klaim maritim luas Tiongkok itu legal? Tiongkok menolak untuk berpartisipasi dalam kasus ini. Bagi pemerintah Tiongkok, pengadilan tidak memiliki hak untuk memutuskan masalah ini dan seharusnya dibicarakan langsung antara Tiongkok dan Filipina. Namun kasusnya tetap berlanjut. Pada 12 Juli 2016, pengadilan mengeluarkan keputusan. Salah satu bagian terpenting dari putusan itu adalah tentang garis 9 putus-putus. Pengadilan menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum bagi Tiongkok untuk memiliki hak historis khusus atas sumber daya di bagian laut yang melebihi hak yang diberikan kepada Tiongkok oleh UNCLOS. Pengadilan juga meninjau wilayah-wilayah yang diperebutkan di Kepulauan Spratly. Pulau-pulau dan terumbu karang yang mereka tinjau di Kepulauan Spratly tidak cukup untuk memiliki ZEE sendiri yang mencapai 200 mil laut. Namun, itu tidak berarti bahwa pengadilan memutuskan pulau-pulau itu milik negara mana. Itu bukan cakupan kasus ini. Keputusan tersebut berkaitan dengan hak atas laut dan sumber daya di bawah UNCLOS, bukan tentang kepemilikan akhir pulau-pulau tersebut.
Namun, Tiongkok tidak menerima putusan tersebut. Sampai sekarang, pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok memiliki kedaulatan dan hak maritim di Laut Cina Selatan, berdasarkan sejarah dan pandangan mereka sendiri terhadap hukum internasional. Mereka juga terus mengatakan bahwa putusan arbitras tahun 2016 tidak sah. Di sini terlihat mengapa sangat sulit menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Menurut UNCLOS, ada aturan yang jelas tentang bagaimana hak suatu negara di laut diukur. Tapi bagi Tiongkok, klaim historis mereka atas pulau-pulau dan hak-hak yang mereka katakan sejak lama terkait dengan wilayah-wilayah itu juga sangat penting. Sementara itu, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan negara-negara lain juga menggunakan hukum internasional serta klaim historis dan teritorial mereka sendiri untuk mempertahankan posisi mereka. Jadi sampai sekarang, masih ada wilayah di Laut Tiongkok Selatan yang diklaim oleh lebih dari satu negara. Dan karena ada kapal penjaga pantai, kapal militer, dan kapal nelayan yang beroperasi di area yang sama, ketegangan bisa terjadi meskipun tidak ada yang ingin memulai perang. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana jika tidak hanya saling berhadapan? Bagaimana jika terjadi tabrakan kapal, penggunaan water cannon atau pemblokiran? Bagaimana jika benar-benar terjadi baku tembak dan ada tentara yang tewas? Disinilah masalah bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Untuk saat ini, sebagian besar ketegangan di Laut Cina Selatan belum sampai pada perang langsung. Lebih sering kapal penjaga pantai yang saling berhadapan. Ada penghadangan kapal, penggunaan meriam air, tabrakan, kapal-kapal yang saling mendekat terlalu dekat, dan ada juga kejadian di mana kapal-kapal rusak dan orang-orang terluka. Negara-negara melakukan ini karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka menguasai suatu wilayah. Tetapi mereka juga tidak ingin langsung terjadi perang yang sebenarnya. Tapi ada masalah dengan pengaturan seperti ini. Ketika banyak kapal bersenjata dan personel militer sering berhadapan di area yang kecil, bisa saja terjadi kecelakaan yang tidak direncanakan. Misalnya, dua kapal bisa saja bertabrakan. Salah satu pihak bisa saja mengira bahwa pihak lain sengaja melakukannya. Bisa juga ada tentara yang menembak karena mengira mereka akan diserang. Dan jika ada yang tewas, akan lebih sulit untuk mengendalikan reaksi dari kedua pemerintah. Disitulah yang disebut eskalasi bisa dimulai. Artinya sederhana saja, masalahnya awalnya kecil, lalu pihak lain membalas. Satu pihak membalas lagi, sampai akhirnya pertempuran semakin membesar. Misalnya, bayangkan terjadi insiden serius antara Filipina dan Tiongkok. Ada kapal pemerintah Filipina yang berada di Laut Cina Selatan. Kapal itu dihalangi oleh kapal Tiongkok. Terjadi tabrakan. Setelah itu terjadi baku tembak dan ada personel militer Filipina yang tewas. Bukan berarti perang besar akan otomatis dimulai. Langkah pertama yang akan dilakukan Filipina adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah serangan itu disengaja? Apakah yang menyerang adalah militer? Apakah itu penjaga pantai? Apakah ada perintah dari pemerintah? Atau hanya sebuah insiden yang memburuk karena keputusan yang salah dari orang-orang di lokasi? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena Filipina dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pertahanan bersama. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1951. Di bawah perjanjian ini, kedua negara mengakui bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu pihak juga dapat menjadi ancaman bagi pihak lainnya. Dan Amerika Serikat dengan jelas telah menyatakan dalam beberapa tahun terakhir bahwa perjanjian ini mencakup serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal pemerintah, dan pesawat termasuk penjaga pantai Filipina di Laut Cina Selatan. Tapi ada satu hal yang harus jelas. Bukan berarti perjanjian itu jika terjadi tabrakan, secara otomatis Amerika akan langsung mengirim jet tempur dan memulai perang melawan Tiongkok. Harus dilihat dulu apakah kejadian itu bisa dianggap sebagai serangan bersenjata. Artinya, harus ada keputusan politik dan militer yang diambil terlebih dahulu. Ini bisa dimulai dengan konsultasi antara Filipina dan Amerika Serikat. Amerika bisa menambah kehadiran militernya di wilayah tersebut. Bisa mengirimkan intelijen, pengawasan, pesawat, kapal, dan dukungan lainnya. Perlindungan untuk pasukan Filipina juga bisa ditingkatkan. Namun jika serangan yang dilakukan terhadap militer Filipina atau kapal pemerintah jelas bersenjata dan serius, tekanan terhadap Amerika Serikat untuk membantu akan semakin besar. Karena itulah alasan utama adanya perjanjian pertahanan bersama antara kedua negara. Dan disinilah situasinya menjadi lebih serius. Karena Tiongkok bukanlah negara kecil. Negara ini memiliki salah satu militer terbesar di dunia. Mereka punya angkatan laut yang kuat, jet tempur, rudal, dan Tiongkok juga memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat juga merupakan negara dengan kekuatan nuklir dan memiliki militer yang sangat besar. Jadi jika Tiongkok dan Amerika Serikat bertempur secara langsung, masalahnya bukan hanya antara Filipina dan Tiongkok saja. Seluruh kawasan Asia Pasifik bisa terdampak. Tapi kalau itu terjadi, siapa yang mungkin akan berpihak pada Filipina?
Yang paling jelas adalah Amerika Serikat, karena Filipina dan Amerika memiliki perjanjian pertahanan bersama secara formal. Selain itu, kedua militer sudah lama berlatih bersama melalui latihan balikatan dan latihan-latihan lainnya. Ada juga perjanjian kerjasama pertahanan yang ditingkatkan atau EDCA. Di bawah perjanjian ini, pasukan Amerika dapat menggunakan beberapa lokasi yang telah disepakati di Filipina untuk pelatihan, peralatan, dan kegiatan pertahanan lainnya. Ini tidak berarti bahwa Amerika Serikat memiliki tempat-tempat tersebut. Tempat-tempat itu tetap merupakan pangkalan milik Filipina. Namun, EDCA membantu agar kedua militer dapat berkoordinasi lebih cepat jika terjadi keadaan darurat. Ada juga negara lain yang menjadi mitra pertahanan dekat Filipina, salah satunya adalah Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama militer antara Filipina dan Jepang semakin erat. Kedua negara juga sudah memiliki perjanjian akses timbal balik. Tujuannya sederhana, ini mempermudah masuknya pasukan bela diri Jepang ke Filipina dan pasukan Filipina ke Jepang untuk latihan dan kegiatan lain yang telah disepakati. Tapi perjanjian antara Filipina dan Jepang bukanlah perjanjian pertahanan bersama. Jadi kalau terjadi perang di Laut Cina Selatan, Jepang tidak otomatis wajib bertempur untuk Filipina. Apa yang akan dilakukan Jepang tergantung pada situasi, hukum mereka sendiri, dan keputusan pemerintah Jepang. Namun, Jepang mungkin bisa memberikan dukungan politik, intelijen, peralatan, logistik, atau bantuan lain jika mereka memutuskan demikian. Salah satu mitra dekat Filipina lainnya adalah Australia. Militer Australia dan Filipina juga secara rutin melakukan latihan bersama. Ada kesepakatan antara kedua negara untuk mengizinkan pasukan mereka melakukan kegiatan bersama di wilayah masing-masing. Namun seperti Jepang, tidak ada perjanjian seperti perjanjian pertahanan bersama Amerika Serikat dan Filipina yang otomatis berarti komitmen yang sama. Jadi tidak bisa juga dikatakan bahwa Australia pasti akan ikut dalam sebuah perang. Itu tergantung pada alasannya, jenis konflik, dan keputusan pemerintah Australia. Ada satu hal penting lagi. Saat ini, Filipina, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia sedang bersama-sama melakukan beberapa kegiatan militer dan maritim. Tujuannya adalah untuk melatih pasukan mereka agar bisa bekerja sama dan menjaga keamanan di Indo-Pasifik. Jadi, jika terjadi krisis besar, negara-negara ini akan lebih mudah untuk berkoordinasi. Tapi, itu tidak berarti bahwa keempat negara ini akan otomatis bersama-sama terlibat dalam perang. Bagaimana dengan negara-negara lain di Asia Tenggara? Vietnam juga punya masalah sendiri dengan Tiongkok terkait Laut Cina Selatan. Vietnam juga mengklaim Kepulauan Paracel dan Spratly. Malaysia dan Brunei juga memiliki klaim atas beberapa bagian laut tersebut. Sementara itu Indonesia memiliki sengketa dengan Tiongkok terkait hak maritim di dekat Kepulauan Natuna. Namun bukan berarti jika terjadi perang antara Filipina dan Tiongkok, negara-negara ini akan otomatis bergabung dengan Filipina. Setiap negara memiliki kepentingan sendiri dan hubungan mereka sendiri dengan Tiongkok. Dan banyak negara Asia Tenggara juga memiliki perdagangan yang besar dengan Tiongkok. Misalnya, sebuah negara bisa mendukung posisi Filipina terkait hukum internasional. Tapi negara itu tidak mau mengirim tentaranya ke perang. Mereka juga mungkin akan menyerukan gencatan senjata dan negosiasi daripada langsung menentukan akan berpihak ke siapa. ASEAN juga seperti itu. ASEAN adalah kelompok negara-negara di Asia Tenggara yang saling membantu dalam bidang ekonomi, diplomasi, dan keamanan regional. Tapi ini bukan aliansi militer seperti NATO. Tidak ada aturan di ASEAN bahwa jika salah satu anggota diserang, semua anggota lainnya secara otomatis akan ikut berperang. Jadi, jika terjadi konflik bersenjata di Laut Cina Selatan, kemungkinan besar ASEAN akan terlebih dahulu mencoba mencegah meluasnya perang melalui diplomasi. Sekarang, siapa yang mungkin akan berpihak pada Cina? Di sini kita juga harus berhati-hati. Cina dan Rusia sangat dekat dalam banyak hal. Kerjasama militer, ekonomi, dan politik mereka sangat erat. Mereka juga secara rutin mengadakan latihan militer bersama. Namun, itu tidak berarti Rusia secara otomatis memiliki kewajiban untuk berperang demi Cina di Laut Cina Selatan. Jadi, tidak benar jika langsung berpikir bahwa ketika Filipina dan Cina berperang, secara otomatis akan menjadi Cina dan Rusia melawan Filipina dan Amerika. Geopolitik yang sebenarnya jauh lebih rumit daripada itu. Rusia mungkin mendukung Cina dalam diplomasi. Bisa juga ada kerjasama ekonomi atau militer. Namun, apakah Rusia benar-benar akan ikut serta dalam perang? Itu keputusan yang berbeda. Cina juga memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara. Kedua negara tersebut memiliki perjanjian lama tentang persahabatan dan saling membantu. Namun, bahkan dalam hal ini, bukan berarti Korea Utara akan secara otomatis mengirimkan tentara hanya karena ada bentrokan maritim di Laut Cina Selatan. Itu tergantung pada alasan pasti terjadinya perang dan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah mereka.
Jadi jika ditanya siapa yang akan menjadi sekutu, jawaban paling sederhana adalah seperti ini. Di pihak Filipina, Amerika Serikat memiliki komitmen perjanjian yang paling jelas. Jepang dan Australia adalah mitra pertahanan yang dekat dan mungkin akan membantu. Namun keterlibatan mereka dalam perang tidak otomatis. Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia juga memiliki kepentingan sendiri di Laut Cina Selatan. Namun mereka tidak wajib berperang untuk Filipina. Di pihak Tiongkok, mereka juga memiliki mitra dekat seperti Rusia dan Korea Utara. Namun, negara-negara tersebut juga tidak otomatis akan ikut serta. Dan di sini kita bisa menjawab pertanyaan yang lebih besar. Jika terjadi perang di Laut Cina Selatan, bukan berarti langsung Perang Dunia III. Bentrokan bersenjata kecil tidak otomatis menjadi Perang Dunia III. Mungkin saja terjadi pertempuran terbatas di sebuah terumbu karang atau pulau, dan setelah itu kedua negara berhenti. Mungkin juga ada mediasi dari pemerintah lain. Mungkin saja diadakan pertemuan darurat. Mungkin juga kapal-kapal mundur agar masalahnya tidak semakin besar. Sebenarnya, sebagian besar yang dilakukan oleh militer dan diplomat sekarang adalah untuk mencegah terjadinya perang yang lebih besar. Tapi bisa menjadi lebih berbahaya jika eskalasi terjadi secara beruntun. Misalnya, jika ada kapal Filipina yang diserang lalu Amerika Serikat ikut campur. Jika Cina menyerang kapal-kapal Amerika. Jika Amerika Serikat membalas dengan menyerang pangkalan militer Cina, dan jika semakin banyak negara mulai mengirimkan pasukan militer, disitulah konflik bisa meluas. Dan bukan hanya Laut Cina Selatan yang harus dipikirkan, Taiwan juga dekat dengan wilayah ini. Cina dan Amerika Serikat juga punya ketegangan besar sendiri soal Taiwan. Jadi jika terjadi perang besar di Laut Cina Selatan, sementara ada krisis juga di Taiwan, situasinya akan semakin sulit untuk dikendalikan. Bisa saja terjadi pertempuran di banyak tempat di Pasifik Barat. Jepang juga bisa terdampak. Pangkalan militer Amerika di wilayah ini juga bisa terdampak. Dan Filipina sendiri bisa terkena dampaknya karena ada beberapa tempat di sini yang digunakan untuk kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Tapi sebelum sampai ke senjata nuklir atau Perang Dunia III, dampak dari sebuah perang besar di Laut Cina Selatan sudah akan sangat besar. Yang pertama adalah pelayaran. Laut Cina Selatan adalah jalur yang sangat penting untuk perdagangan internasional. Banyak kapal kontainer dan tanker yang membawa minyak, bahan mentah, dan produk melewati sini. Jika terjadi perang, kapal-kapal komersial mungkin akan menghindari area konflik. Rute beberapa kapal akan menjadi lebih panjang. Biaya bahan bakar dan asuransi juga akan meningkat. Dan ketika biaya pengiriman produk meningkat, harga barang-barang juga bisa naik. Bukan hanya Filipina dan Tiongkok yang akan merasakan dampaknya. Jepang, Korea Selatan, dan India juga bisa terdampak. Negara-negara ini sangat bergantung pada jalur pelayaran di kawasan tersebut. Pabrik-pabrik juga bisa mengalami masalah jika bahan baku dan suku cadang elektronik yang mereka butuhkan sulit untuk didatangkan. Harga minyak juga bisa naik jika kapal-kapal tanker tertunda. Dan jika harga bahan bakar naik, harga transportasi, makanan, dan produk lainnya juga bisa ikut naik. Kedua adalah perikanan. Jutaan orang di negara-negara sekitar Laut Cina Selatan bergantung pada laut untuk makanan dan pekerjaan. Jika sebagian wilayah ini menjadi zona perang, para nelayan tidak akan bisa melaut dengan mudah. Mata pencarian mereka bisa hilang. Pasokan ikan di pasar juga bisa berkurang. Ketiga adalah dampaknya bagi warga Filipina biasa. Jika terjadi konflik militer besar, bukan berarti semua wilayah di Filipina akan menjadi medan perang. Namun, ekonomi bisa terdampak, harga bahan bakar bisa naik, perdagangan bisa melambat, pariwisata bisa menurun, bisa muncul berbagai masalah, bisa berdampak pada pekerjaan dan bisnis. Dan jika perang benar-benar membesar, pangkalan militer, bandara, dan pelabuhan di Filipina juga akan menjadi sangat penting. Itulah sebabnya negara-negara sangat tidak ingin situasi sampai ke titik itu. Dan masih ada satu hal lagi yang membuat perang antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin berbahaya. Keduanya sama-sama memiliki senjata nuklir. Tapi itu tidak berarti bahwa jika terjadi baku tembak di laut, mereka akan langsung menggunakan bom nuklir. Menggunakan senjata nuklir adalah langkah yang sangat besar. Kedua negara tahu bahwa jika perang nuklir dimulai, sulit untuk mengetahui di mana itu akan berakhir. Jadi kemungkinan besar mereka akan mencoba menjaga agar konflik apapun tetap terbatas. Bahaya sebenarnya adalah salah perhitungan. Artinya, ada satu pihak yang salah memahami apa yang dilakukan oleh pihak lain. Misalnya, satu negara mengira bahwa sebuah langkah militer hanyalah peringatan. Tapi bagi negara lain, itu terlihat seperti persiapan untuk serangan besar. Jadi negara itu juga akan bersiap untuk menyerang. Negara pertama akan melihat hal itu dan berpikir bahwa kecurigaannya memang benar. Dengan cara seperti ini,
perang bisa membesar meskipun tidak ada negara yang awalnya benar-benar ingin memulai perang besar. Inilah alasan mengapa komunikasi antara militer dan pemerintah sangat penting. Jika terjadi bentrokan di laut, harus segera diketahui apakah itu kecelakaan atau serangan yang disengaja. Jika ada yang menembak, harus diketahui apakah itu keputusan dari komandan lokal saja atau ada perintah dari pemerintah nasional. Karena terkadang, sedikit waktu untuk berkomunikasi bisa menjadi perbedaan antara insiden kecil dan perang besar. Dan itulah mengapa pertanyaan siapa yang akan menang juga bukan pertanyaan yang sederhana. Tiongkok sangat kuat karena Laut Cina Selatan dekat dengan pantai mereka sendiri. Lebih mudah bagi mereka untuk menggunakan pangkalan militer, jet tempur, dan rudal dari daratan utama maupun dari pangkalan yang mereka bangun di pulau-pulau. Tapi Amerika Serikat juga kuat di laut dan udara. Amerika Serikat memiliki jaringan besar sekutu dan pangkalan militer di Pasifik. Dan Filipina adalah salah satu sekutunya yang lokasinya sangat penting karena negara ini dekat dengan Laut Cina Selatan dan Taiwan. Jadi jika terjadi perang besar, tidak ada skenario sederhana di mana satu pihak bisa menang dengan cepat. Kedua belah pihak mungkin akan kehilangan banyak kapal dan pesawat. Kemungkinan ribuan tentara akan tewas. Dan sebelum ada pemenang yang jelas, kerusakan besar sudah terjadi pada ekonomi dan keamanan seluruh kawasan. Jadi, poin terpenting bukanlah siapa yang lebih kuat. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana mencegah agar mereka tidak sampai pada titik di mana mereka harus mengetahuinya. Saat ini kerjasama pertahanan antara Filipina dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia terus menguat. Bersamaan dengan itu, Tiongkok juga terus memperkuat kehadirannya di Laut Cina Selatan. Namun, meskipun persiapan militer kedua belah pihak semakin meningkat, bukan berarti mereka ingin perang terjadi. Di sebuah tempat yang dipenuhi kapal, tentara, dan klaim yang saling bersaing, kekuatan militer yang besar juga digunakan sebagai daya tangkal. Artinya, kamu ingin menunjukkan kepada lawan bahwa konsekuensi yang harus dibayar jika mereka menyerangmu akan sangat mahal. Masalahnya, jika kedua belah pihak melakukan hal yang sama, semakin banyak pula kekuatan militer yang saling berhadapan. Jadi, Laut Cina Selatan seperti sebuah tempat di mana negara-negara melakukan dua hal sekaligus. Mereka bersiap-siap jika terjadi sesuatu, namun berharap tidak terjadi perang. Namun, pada saat yang sama, mereka juga berusaha mencegah terjadinya perang. Dan disinilah kita bisa melihat mengapa pulau-pulau kecil dan terumbu karang yang sudah kita bicarakan sejak awal sangat penting. Bukan karena mereka memiliki daratan yang luas, tetapi karena mereka berada di tengah laut yang sangat penting untuk perdagangan, pangan, energi, dan keamanan militer banyak negara. Satu keputusan yang salah di salah satu terumbu ini mungkin tetap menjadi insiden lokal yang kecil. Tapi jika keputusan yang salah terjadi berulang kali, hal ini bisa menyeret Filipina dan Tiongkok ke konflik yang lebih besar. Dan karena Filipina memiliki perjanjian dengan Amerika Serikat, serta banyak negara lain yang memiliki kepentingan di wilayah ini, dampaknya bisa meluas di luar Laut Cina Selatan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini otomatis akan menjadi Perang Dunia Ketiga. Tapi justru itu alasan mengapa sengketa Laut Cina Selatan sangat serius. Karena dalam skenario terburuk, perebutan sederhana atas sebuah terumbu kecil bisa menjadi awal dari konfrontasi antara beberapa kekuatan militer terkuat di dunia.